Kalau sebuah perkara sudah diputus oleh pengadilan, lalu sudah banding, sudah kasasi, bahkan sudah berkekuatan hukum tetap, apakah itu berarti semuanya benar-benar sudah selesai? Banyak orang menjawab, tentu saja. Tapi ternyata tidak selalu demikian. Hari ini kita akan belajar dari sebuah perkara yang menunjukkan bahwa sengketa hukum kadang belum benar-benar berakhir, bahkan setelah putusan sudah dijatuhkan. Dan pelajaran ini tidak hanya berlaku untuk sengketa tanah, tetapi juga untuk kehidupan sehari-hari. Selamat datang di Baper. Bukan baper karena perasaan, tapi belajar dari perkara di pengadilan. Karena setiap perkara menyimpan pelajaran. Hari ini kita akan belajar dari sebuah perkara yang tercatat dalam putusan Mahkamah Agung nomor 349 PK PDT 2017. Apa yang terjadi? Secara sederhana, perkara ini berawal dari sengketa tanah. Sebuah perusahaan sebelumnya memenangkan perkara yang berkaitan dengan sejumlah bidang tanah. Perkaranya sudah berjalan di berbagai tingkat peradilan. Namun setelah itu, muncul perlawanan dari pihak lain. Pihak tersebut berpendapat bahwa sebagian objek yang disengketakan merupakan aset negara, dan mereka merasa memiliki kepentingan hukum yang tidak pernah diakomodasi dalam perkara-perkara sebelumnya. Dari sinilah muncul pertanyaan yang menarik. Bagaimana jika sebuah putusan ternyata berdampak kepada pihak yang merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses sebelumnya? Apakah semuanya tetap bisa dianggap selesai? Ataukah masih ada ruang untuk memperjuangkan hak yang dianggap terdampak? Banyak orang mengira inti perkara ini adalah tanah. Padahal menurut saya, pelajaran yang lebih besar justru bukan hanya soal tanahnya, melainkan soal prosesnya. Karena dalam kehidupan sehari-hari, kita sering fokus pada masalah yang terlihat. Kita fokus pada objek. Kita fokus pada siapa yang berselisih, tetapi sering lupa bertanya, apakah semua pihak yang berkepentingan sudah terlibat? Dan ternyata pertanyaan itu bisa sangat menentukan. Kalau kita sederhanakan dalam bahasa awam, pengadilan tidak hanya melihat siapa yang mengaku memiliki hak. Pengadilan juga harus melihat siapa saja yang berkepentingan terhadap hak tersebut. Karena sebuah putusan tidak berdampak di ruang kosong. Setiap putusan bisa mempengaruhi banyak pihak. Dan ketika ada pihak yang merasa haknya terdampak, persoalan baru bisa saja muncul. Inilah mengapa dalam banyak perkara, identifikasi pihak yang tepat seringkali sama pentingnya dengan bukti yang diajukan. Bagian yang menurut saya paling menarik adalah, ternyata perkara yang sudah dianggap selesai belum tentu benar-benar selesai, bukan karena hakim salah, bukan juga karena hukum tidak bekerja, tetapi karena dalam prakteknya bisa muncul pihak lain yang merasa memiliki kepentingan terhadap objek yang sedang dipersoalkan atau yang telah dipersoalkan. Dan dari situlah lahir sengketa lanjutan. Dari perkara ini ada beberapa resiko yang bisa kita lihat. Yang pertama tentu saja resiko waktu. Perkara bisa berlangsung bertahun-tahun. Yang kedua adalah resiko biaya. Semakin panjang sengketa, akan semakin besar sumber daya yang harus dikeluarkan. Yang ketiga adalah resiko administrasi. Dokumen lama yang dianggap tidak penting bisa menjadi sangat penting ketika ada sengketa yang muncul. Keempat adalah resiko kepastian hukum. Semakin banyak persoalan yang belum terselesaikan, maka semakin lama pula kepastian hukum bisa tercapai. Meskipun sebagian besar dari kita tidak pernah atau mungkin belum pernah terlibat sengketa tanah yang besar, pelajaran ini menurut saya tetap relevan. Dalam kehidupan sehari-hari, jangan hanya fokus pada masalah. Tetapi kita juga perlu fokus pada siapa saja yang terdampak oleh masalah tersebut. Jangan hanya fokus pada dokumen yang kita miliki, pastikan juga dokumen itu dapat menjelaskan riwayat dan posisi hak secara jelas.
Dan jangan menganggap semua persoalan selesai hanya karena kita merasa sudah menang. Karena kadang persoalan yang sebenarnya justru bisa saja muncul setelah itu. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah masalah serupa. Yang pertama, pastikan pihak yang berkepentingan semuanya sudah teridentifikasi. Yang kedua, simpan dokumen dengan baik. Yang ketiga, pahami riwayat hak yang dimiliki. Keempat, jangan hanya berpikir tentang hari ini, karena banyak sengketa lahir dari keputusan yang dibuat bertahun-tahun sebelumnya. Demikian pelajaran yang bisa kita ambil dari perkara ini.